Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mabad. Okay, students, how are you today? Hopefully all of you are getting well in this in this time. Okay, maybe 1 week ago we didn't meet in the previous meeting because there's a special lesson from Hadith by Ustad Sulpan, and Alhamdulillah, in this week we can meet again in this video especially. And for this video is for all grades of senior high school in Tasikmalaya. School of Mahadiyah Sunnah in Tasikmalaya, and in this chance I'm gonna give you the tips that can make you understand how to understand tenses. Okay, talking about tenses. What is tenses? What is tenses? What is tenses? Yeah. And why we should know about tenses. But before talking more about tenses, here I'm going to give you the tips how to know all of names of the tenses. Yeah, in English especially. Okay, my questions is how many tenses do you know? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or what? How many? Okay, in this chance, I'm going to tell you because actually in English there are 16 tenses in English, yeah, to be mastered, yeah, by all of the students here especially, ya. Dan buat kelas 11 dan kelas 12 kita mungkin merojaah saja apa yang telah kita pelajari di beberapa waktu silam. Ya, maka untuk yang kelas 10 yang baru ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang lebih gampang terkait dengan tenses itu sendiri. Oke, ada pertanyaan, why does tense exist? Kenapa ada tenses? Ya, tenses muncul itu karena ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Maka ketika kita akan menyatakan sebuah aktivitas di masa lalu, menyatakan sebuah aktivitas di masa yang sekarang, dan ketika akan menyatakan sebuah aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, ini memiliki pola kalimat yang berbeda. Ya, kalau pola kalimatnya salah, maka untuk konteksnya pun salah, gitu ya. Contoh, kita ingin menceritakan tentang aktivitas di masa lalu yang sedang terjadi, tapi dengan pola kalimat yang salah, maka maknanya pun akan berbeda. Itu ya. Itu ada waktu, ya, waktu di masa lalu. Secara umum, gitu ya, waktu di dunia ini ada 3, yaitu waktu di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Waktu di masa lalu disebut dengan past, waktu di masa yang sekarang disebut dengan present, dan waktu di masa yang akan datang disebut dengan future. Ya, lalu ada formnya, ada bentuknya. Ada yang sederhana bentuknya, yang kedua juga ada yang berupa continuous, sedang, ada juga perfect, continuous. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya atau di pembahasan ini nanti, gitu ya, setelah ini. Contoh misalkan yang sedang terjadi, kita yang continuous misalkan, ketika menceritakan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung, tapi kemarin,
Contoh misalkan, antum kemarin ngapain sih jam 9 malam misalkan. Nah, seperti itu, maka harus menggunakan apa namanya? Continuous. Gitu ya. Kemarin loh jam 9 itu hari Selasa saya sedang, nah, cuman sedangnya di masa yang lalu, bukan di masa sekarang. Lalu sedang di masa sekarang ya sekarang yang memang sedang terjadi. Ya, misalkan saya sedang duduk, saya sedang mendengarkan, saya sedang melihat, saya sedang menonton, itu yang sekarang benar-benar sedang dilaksanakan, sedang berlangsung, gitu ya. Lalu yang kedua adalah sedang di masa yang akan datang. Itu bagaimana ya? Ya contoh misalkan nih, antum sekarang belajar, antum sudah punya jadwal nih, jadwal belajar KBM, online maupun offline, gitu ya. Jangan yang di online untuk besok, karena jadwalnya adalah misalkan coba bahasa Inggris, dari jam 10 sampai jam 11.30, sampai jam 11, gitu ya. Maka antum bisa besok loh jam 10 itu saya akan sedang belajar bahasa Inggris, gitu ya, karena ada durasi di sana dan sudah ada rencana untuk akan belajar bahasa Inggris, maka tidak bisa diganggu. Misalkan besok loh saya sedang akan belajar bahasa Inggris jam 10, maka mohon maaf tidak bisa diganggu. Nah, ini sebuah sedang di masa lalu. Oke, tadi secara umum yang saya katakan adalah past, present, and future. Ya, past, present, future, ya, bukan future atau future, but future. Ya. Nah, misalkan ada kata ini, apa aktivitas ini? Apa yang sedang dia lakukan? Oke, ini kalau ini biasanya lari ya. Apa bahasa Inggrisnya lari? Oke, run. Oke, run. Oke. Sedang berlari di masa kemarin atau di masa yang lampau, dengan sedang berlari di masa yang sekarang dan sedang berlari di masa yang akan datang, itu memiliki pola kalimat yang berbeda. Maka nanti kita akan pelajari. Oke, play juga ada, lalu juga ada swim, lalu juga ada write, nanti juga ada draw. Oke, kita sekarang masuk ke tenses table. Ya, kita akan masuk ke tabel tenses. Nah, dengan tabel ini kita akan sangat terbantu sekali untuk mengingat seluruh tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tenses dalam bahasa Inggris itu berjumlah 16 tenses. Ada 16 tenses. Ya. Nah, ini tadi untuk penamanya sangat simpel sekali. Oke, tenses itu ada karena perbedaan waktu dan juga bentuknya. Ya, dari waktu, time-nya. Time, waktu itu ada pas di masa yang lalu, present itu masa sekarang, future itu masa yang akan datang, dan past future itu gimana? Nah, pas itu kan masa lalu, itu kan masa depan. Jadi gimana dong? Nah, berarti kalau di sini itu kalau future, berarti sebuah masa depan. Lalu pas, maka sebuah masa depan di masa lalu. Jadi ada sebuah rencana di masa lalu yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan di masa lalu, tapi tidak kesampaian. Maka disebut dengan past future. Itu ya, berupa penyesalan. Oke, yang kedua untuk formnya ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Simple sederhana, continuous sedang berlangsung, perfect itu sempurna dilaksanakan, perfect continuous itu sudah dimulai dan masih berlangsung. Untuk konteksnya nanti kita akan bahas untuk pindah pertemuan yang akan datang. Tapi untuk kali ini kita cukup mengetahui nama-nama tensesnya dulu, gitu ya, karena ini penting ya, ini sangat penting. Ini sangat mudah untuk memberikan namanya. Ya, kita dari time dulu baru ke form. Contoh misalkan di sini ada past ya. Past itu berarti ke simple. Lalu juga ada present gitu ya. Present. Oke. Nah, misalkan present dengan
continuous. Misalkan sini kita ya, ini past dengan simple, ini present dengan simple, maka ini present simple. Nomor 3 future simple. Nomor 4 past future simple. Nomor 5 past continuous. Nomor 6 present continuous. Nomor 7 future continuous. Nomor 8 adalah past future continuous. Nomor 9 itu adalah past perfect. Nomor 10 adalah present perfect. Nomor 11 adalah future perfect. Nomor 12 adalah past future perfect. Ya, nomor 13 adalah past perfect continuous. Nomor 14 adalah present perfect continuous. Nomor 15 adalah future perfect continuous. Nomor 16 adalah past future perfect continuous. Oke, ini kalau lihat tabel ya, cuma akan lebih gampang ketika kita secara awang-awang saja. Silakan angkat jarinya, ya. Antum cukup hafalkan saja, hafalkan simple, continuous, ya, simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Kita ulang, yang pertama adalah simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Oke, kita mulai dari past. Oke, past. Yang pertama berarti past simple. Bentuk yang pertamanya. Ya, yang kedua past continuous. Ya, yang ketiga past perfect. Yang keempat past perfect continuous, sudah 4. Kita ke present. Present simple, present continuous, present perfect. Kalau present perfect continuous sudah 8. Future, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Lalu past future simple, past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Sudah 16 tenses, ini gampang. Oke, past ya, itu ada 4 bentuk ya, past simple, past continuous, past perfect, continuous. Present juga ada 4 bentuk. Present simple, present continuous, present perfect, continuous. Future simple, future continuous, future perfect, dan past perfect continuous. Past future simple, past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Jadi masing-masing waktu ini memiliki 4 bentuk, gitu ya. Bentuknya sama, tinggal ditambah simple, continuous, perfect, dan perfect continuous di setiap waktu yang diinginkan. Oke, itu sedikit mungkin penjelasan tentang nama-nama tenses dulu, dan insya Allah untuk next meeting kita akan bahas tanpa ada rumus-rumusan, gitu ya, tanpa ada rumus-rumusan, bagaimana antum tahu, oh kalau ini kalimat ini present perfect nih, kalau ini present continuous nih, kalau yang ini past simple nih, yang ini future simple nih, dengan ada sebuah kode-kode, ya, kode-kode yang sedikit cirinya, karakteristik dari present simple atau dari future simple dan lain sebagainya. Oke, untuk tugas video kali ini, silakan antum tulis tangan, wajib tulis tangan dalam sebuah kertas, boleh HPS, boleh kertas biasa gitu ya, di buku juga boleh. Antum buat tabel seperti ini ya, lalu isi lengkap nomor 1 sampai 16. Ya, silakan diisi lengkap nomor 1 sampai 16 ya. Ini lengkap namanya ya, seperti misalkan contoh yang nomor 1 nih. Contoh, past simple tense, ada tense-nya ya. Past simple tense. Lalu ini present simple tense. 3, 4, dan lain sebagainya. Ya, oke, silahkan antum isi tabel-tabel ini. Ya, oke, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita masih diberikan waktu di umur sehingga kita masih bisa belajar lagi, dan mudah-mudahan video kali ini menjadi wasilah pada antum semua
untuk memahami bahwa betapa mudahnya menguasai tenses, betapa mudahnya memahami tenses. Tenses ini merupakan dasar untuk memahami grammar yang lain, gitu ya, atau memahami pola kalimat yang lain, gitu ya. Nah, ini apa namanya, ruhnya lah ya, ruhnya, atau mungkin di sini detak jantungnya dari bahasa Inggris ini, gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita hari saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.